Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Mari kita belajar tentang ensiklopedia negara. Sudah tahukah kamu tentang info menarik di seluruh dunia, di semua negara? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, negara Tiongkok. Negara apakah ini? Daratannya luas. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Di sini ada tembok yang sangat panjang dan tinggi. Masakannya enak. Ini negara Tiongkok. Tiongkok, negara pusat kebudayaan. Nama resmi negara Tiongkok adalah Republik Rakyat Tiongkok. Sebelumnya, negara ini disebut Republik Rakyat Cina. Nama tersebut berasal dari kata Cina yang sudah ada sejak 3000 tahun lalu. Bahasa Tiongkok bisa disebut bahasa Mandarin. Kata Cina dalam karakter bahasa Mandarin jika diuraikan berarti pusat kebudayaan. Selain itu, karakter bahasa Mandarin juga digunakan di mana-mana. Bahkan, Hanja karakter bahasa Mandarin dalam bahasa Korea masih digunakan dalam bahasa Korea pada masa kini. Dan kemungkinan karakter bahasa Mandarin ini merupakan akar dari segala bahasa di Asia Timur. Yang pertama, surga makanan. Daratan Tiongkok sangat luas, maka tentu saja bahan makanannya juga bermacam-macam. Oleh karena itu, sejak dulu masakannya juga telah berkembang. Tetapi karena perbedaan iklim, setiap daerah memiliki masakan tradisional yang berbeda-beda. Masakan tradisional Shandong, masakan tradisional Sichuan, masakan tradisional Guangdong, dan masakan tradisional Fujian berbeda-beda. Oleh karena itu, ada beberapa makanan yang tidak bisa ditemukan di mana-mana selain di Tiongkok. Bakmi dan sup hisit adalah masakan yang berasal dari Tiongkok. Tetapi resepnya telah dimodifikasi dan rasa telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Yang kedua, kungfu dan wushu. Kungfu adalah ilmu bela diri dari Tiongkok yang telah terkenal di seluruh penjuru dunia. Kungfu juga bisa dilihat di film-film. Sedangkan wushu adalah permainan ketangkasan orang Asia yang bersumber dari ilmu bela diri dari tradisional Tiongkok. Yang ketiga, tembok besar Tiongkok. Panjang tembok besar Tiongkok kurang dari 2700 km. Kalau tembok tersebut dibentangkan, panjangnya bisa mencapai kira-kira 6400 km. Panjang sekali ya. Benar-benar sebuah mahakarya manusia yang hebat. Berikut ucapan salam dari Tiongkok, Ni Hao. Selanjutnya, kita pergi ke Indonesia. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Jakarta. Terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Tempat pembuatan batik. Presiden pertamanya adalah Soekarno. Lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Inilah Indonesia. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Yang kedua, Pulau Bali. Pulau Bali. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini sekarang termasuk wilayah Provinsi Bali. Pulau ini juga sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Yang ketiga, Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di Pulau Papua. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesar yaitu Pulau Waigea, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Berikut ucapan dari Salam Indonesia. Hai. Selanjutnya, kita ke Jepang. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Tokyo. Sering sekali terjadi gempa.
Ah, panas. Ada banyak tempat pemandian air panas. Suka sekali makan sushi, kimono, olahraga dengan atlet yang bertubuh besar sumo. Inilah Jepang. Negara yang dekat tapi jauh, Jepang. Jepang berada di seberang laut pantai selatan negara Korea. Karena letaknya berdekatan, masyarakat dari kedua negara tersebut saling berbagi kebudayaan. Kosakata bahasa kedua negara itu pun banyak yang sama atau mirip. Akan tetapi, kedua negara tersebut juga memiliki perbedaan. Jepang merupakan negara kepulauan, sedangkan Korea bukan. Wilayah Jepang terdiri dari 4 pulau besar dan kira-kira 500 pulau kecil. Dengan keadaan alam yang berbeda dari Korea, maka tentu saja makanan, karakter, dan pemikiran orang Jepang pun banyak berbeda dengan orang Korea. Oleh karena itu, Jepang negara yang dekat tapi jauh bagi Korea. Sejak dulu, kadang-kadang Jepang dan Korea berselisih pendapat. Akan tetapi, walaupun demikian, kedua negara tersebut juga saling bekerja sama. Misal, pada tahun 2002 lalu, Piala Dunia diselenggarakan di kedua negara itu dan perhelatan olahraga sepak bola akbar itu sukses. Piala Dunia pertandingan sepak bola internasional yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Yang pertama, sumo. Sumo adalah permainan tradisional Jepang yang dilakukan oleh 2 orang. Yang terpenting adalah kedua pemainnya sangat besar. Kedua pemain dengan saling merangkul satu sama lain berusaha menjatuhkan lawan sampai keluar dari garis arena. Tatanan rambut dan kostumnya yang unik menarik untuk dilihat. Yang kedua, salah satu yang terkenal dari Jepang adalah Hakone. Hakone merupakan pemandian air panas paling terkenal di Jepang. Akan tetapi, mengapa orang dewasa justru merasa segar setelah berendam di air panas? Mungkin untuk tahu alasannya harus mencoba berendam air panas di Hakone ya. Yang ketiga, Istana Himeji. Istana Himeji adalah istana paling indah di Jepang. Dengan tembok bercat putih dan atap berbentuk seperti sayap, istana ini nampak seperti burung kuntul putih. Selain dicat putih, kayu untuk membangun istana ini juga diolesi jeruk nipis dengan tujuan supaya istana ini tidak mudah terbakar. Berikut ucapan salam dari Jepang. Konnichiwa. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini berkembang ya dengan cara like, share, dan subscribe. Tunggu di part selanjutnya. Dadah.